warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Erliana. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran 3 yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks non-fiksi dengan tepat. 2. Siswa dapat menceritakan kembali isi teks non-fiksi secara tertulis dengan tepat. 3. Siswa dapat menganalisis pengaruh cahaya pada proses penglihatan manusia dengan tepat. 4. Siswa dapat menentukan sifat cahaya pada cakram warna dengan tepat. 5. Siswa dapat melakukan percobaan cakram warna dan menulis laporan percobaannya dengan tepat. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian memperhatikan cahaya matahari? Apakah warnanya? Dan dari mana cahaya putih matahari itu berasal? Apakah kalian tahu? Agar kalian tahu, simak pembelajaran pada hari ini ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa kalian siapkan buku tema 5, buku tulis dan alat tulis kalian. Jangan lupa tetap semangat dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Anakku, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Nah, salah satu sikap kepahlawanan itu adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Contohnya, Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Sekarang kita baca teks Bala Putradewa Raja Kerajaan Sriwijaya secara bersama-sama ya anak-anak. Bala Putradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Setelah membaca teks tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut ini bersama-sama ya anak-anak. Soal nomor 1, siapakah raja yang berhasil membuat kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan? Jawabannya adalah Raja Bala Putradewa. Soal nomor 2, bagaimana cara Raja Bala Putradewa melakukan perjuangan? Raja Bala Putradewa berjuang dengan cara yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberlakukan pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan hasil dari perdagangan. Soal nomor 3, berdasarkan perjuangan yang telah dilakukan, apakah Raja Bala Putradewa pantas disebut sebagai pahlawan? Nah, menurut pendapat Ibu, Raja Bala Putradewa pantas disebut sebagai pahlawan karena ia berjuang demi kepentingan rakyatnya. Nah, sudah paham kan anak-anakku semuanya? Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca teks Bala Putradewa Raja Kerajaan Sriwijaya dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi secara bersama-sama, sekarang kalian kerjakan LKPD 1. Kalian diminta untuk menceritakan kembali secara tertulis isi teks Bala Putradewa Raja Kerajaan Sriwijaya
menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, tulisan kalian harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan juga menggunakan ejaan yang benar. Tulislah di kertas folio ya anak-anak. Anak-anak, pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Misalnya ketika melakukan percobaan. Kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya. Masih ingatkah kamu sifat-sifat cahaya itu? Ibu ingatkan lagi anak-anak, sifat cahaya. Ada cahaya itu merambat lurus. Kemudian cahaya menembus benda bening. Cahaya itu dapat dipantulkan dan juga cahaya itu dapat dibiaskan. Sekarang kita baca teks ini secara bersama-sama ya. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Anak-anak, sekarang kita lihat video tentang bagian-bagian mata. Yang pertama, kornea berfungsi menerima rangsang cahaya dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Kemudian, ada yang dinamakan pupil, berfungsi sebagai tempat saluran masuknya cahaya. Kemudian, ada yang dinamakan dengan iris, di mana iris ini berfungsi untuk memberi warna mata dan mengatur banyak sedikitnya cahaya. Lalu ada yang dinamakan lensa mata. Nah, lensa mata ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Bisa kalian lihat ya anak-anak gambar-gambarnya yang ditunjuk dengan anak panah tersebut. Kemudian ada yang dinamakan retina. Retina ini berfungsi untuk membentuk bayangan benda. Kemudian saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya dari retina menuju ke otak. Dan ada juga otot mata. Nah, otot mata ini berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata kita. Nanti kita akan membuat cakram warna ya anak-anak. Nah, apa sih cakram warna itu? Nah, cakram warna adalah alat sederhana berbentuk lingkaran dengan 7 warna spektrum seperti susunan warna pelangi pada cakram tersebut. Nah, warna-warna tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Nah, cakram warna tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya putih matahari merupakan kumpulan warna-warna yang disebut spektrum. Nah, cakram warna itu menunjukkan sifat penguraian cahaya ya anak-anak. Bisa kalian lihat sendiri di layar apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat cakram warna dan juga langkah-langkahnya ya anak-anak. Dan berikut ini kalian bisa melihat bagaimana cara untuk membuat cakram warna tersebut. Alat dan bahan yang digunakan ada lem, gunting, jangka, paku atau penusuk, pensil, penggaris, benang kasur, kertas lipat, kertas karton, dan kertas HVS yang berbentuk lingkaran yang sudah dibagi menjadi 7 bagian. Kemudian pertama-tama kita buat lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Kemudian kita gunting lingkaran tersebut. Tempelkan lingkaran yang sudah dibagi menjadi 7 bagian pada lingkaran pertama. Kemudian tempelkan kertas berwarna pada masing-masing bagian lingkaran. Kita tempelkan dengan menggunakan lem. Kita tempelkan sesuai dengan garis yang telah kita buat ya anak-anak. Tempelkanlah dengan rapi. Tempelkan satu persatu. Jika sudah jadi, kemudian kita buat titik, 2 titik sebelah kanan dan kiri
yang berjarak 1 cm dari pusat lingkaran. Kemudian titik itu kita tusuk dengan menggunakan paku ataupun jarum agar membentuk sebuah lubang. Setelah itu, kita masukkan benang kasur pada kedua lubang tersebut ya anak-anak. Nah, cakram warna sudah jadi. Kita bisa menggunakan cakram warna tersebut dengan cara menarik dan mengendurkan tali. Kita tinggal mengamati saat cakram warna tersebut berputar ya anak-anak. Kita amati peristiwa apa yang terjadi. Nah, setelah kalian melihat video bagaimana cara untuk membuat cakram warna, sekarang kalian diminta untuk mengerjakan LKPD 2. Yang pertama, kalian diminta untuk membuat cakram warna, lalu yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan laporan percobaan pada tabel yang tertera pada layar ya anak-anak. Kalian tuliskan laporan kalian pada kertas folio. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, Bala Putradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan. Kemudian, yang kedua, gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih. Seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, di mana sebenarnya tersusun atas banyak cahaya berwarna. Begitu ya anak-anak, apakah kalian sudah paham? Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diminta untuk mengerjakan soal evaluasi yang nanti akan Ibu share melalui WA Group ya anak-anak. Kalian kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Nah, apabila nilai kalian di bawah KKM, maka Ibu akan memberikan kalian remedial. Sedangkan jika nilai kalian sudah di atas KKM, maka Ibu akan memberikan kalian pengayaan. Tetap semangat belajar. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran mana yang kalian sukai dan pembelajaran mana yang kalian tidak sukai? Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.